Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto dan bisa dibilang ini adalah salah satu hari yang cukup bersejarah juga di market kripto gitu ya. Kemarin memang di beberapa video terakhir kita sempat warning juga di November 8 ada election day dan lain-lain gitu ya. Mungkin volatilitas di market kripto akan cukup besar, kita sempat membahas seperti itu. Tapi saya juga tidak expect hal ini terjadi di mana dump besar gitu ya. Turun 10% market kripto 10,7%. Ini pun sebenarnya udah ada kenaikan gitu ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas masa depan kripto itu bagaimana, alasannya kenapa kita drop, dan kita akan lihat beberapa hal lagi, apakah ini adalah waktu untuk buying, membeli dan lain-lainnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe ya. Untuk di dalam video ini kita lihat dulu market turun 10,7%, portfolio teman-teman juga pasti terdampak gitu ya. Bitcoin di level 17.600, Ethereum di level 1.200, turunnya besar gitu ya. Ya kita bisa dari sini, kita kalau scroll banyak yang mengalami penurunan, bahkan mungkin sampai 20%-an ada kali ya kalau kita lihat dari sini. Apakah ada naik? Ada. Ini PAX Gold naik karena dia ke-pack sama emas gitu. Jadi ini mengikuti harga emas saja. Tapi sisanya kita lihat dari sini FTT ya, kita sempat membahas FTT di mana FTT mengalami penurunan dan ini kita bisa lihat 69%. Solana $18. Kalau teman-teman tanya FTT ini bagaimana, apakah buy sekarang atau tidak, saya nggak terlalu lihat use case dulu dari FTT gitu ya, kegunaannya, karena FTT nanti kita akan bahas lebih dalam lagi gitu ya. Tapi untuk sekarang kegunaan token ini kurang begitu menarik gitu ya. Mungkin kalau Solana dengan penurunan seperti ini sebenarnya cukup menarik, tapi pertanyaannya adalah apakah dia akan turun lebih dalam atau tidak gitu ya. Tapi kalau Solana saya rasa masih ada promising future atau masa depannya masih ada. Dan kita bisa lihat seperti Lido, Aptos, CRV, Link ini mengalami penurunan 20% ada sepertinya gitu ya. Seperti ini kita kalau scroll ke bawah, hari yang merah ya untuk altcoin juga secara khususnya. Fear and Greed bagaimana? Fear and Greed di level Fear mungkin bisa ke Extreme Fear juga. Secara Crypto Bubbles kita sempat update juga tadi pagi gitu ya di grup Telegram. Teman-teman bisa join grup Telegram kalau yang belum join gitu ya. Saya akan coba aktif juga di sini. Namun mungkin karena market seperti ini lagi break juga gitu ya. Tapi kita bisa lihat untuk saat ini rata-rata merah seperti itu ya, bahkan belasan persen ada. Nah, beritanya apa yang menyebabkan market crypto ini mengalami penurunan seperti ini? Kalau teman-teman nonton video yang sebelumnya gitu ya, kita masih membahas tentang SBF dengan CZ gitu ya. Ini yang menjadi awal mulanya gitu, perseteruan antara mereka. Namun kemarin pada saat video setelah di-post juga, kalau teman-teman bisa di sini, ini jam 11 malam gitu ya. SBF ada tweet gitu ya, di mana we have come to an agreement on a strategic transaction with Binance for FTX.com. Istilahnya mereka akan merging atau bisa dibilang bukan merging, tapi FTX ini akan diakuisisi oleh Binance. Ya, kita juga sempat update dan ini sempat menimbulkan kenaikan di market crypto ya, kenaikan di market crypto. Kita lihat CZ Binance juga bilang this afternoon FTX asked for our help. Ya, FTX meminta bantuan ya, ada liquidity crunch dan lain-lain gitu ya, insolvency di dalam FTX ya, istilahnya nggak bisa bayar, ada banyak fund yang ke withdraw. Teman-teman bisa refer ke video sebelumnya di mana banyak yang istilahnya isunya semua di dalam FTX seperti itu ya. Tapi di sini dia bilang we sign a non-binding LOI intending to fully acquire FTX.com gitu, mau akuisisi FTX.com istilah. Jadi Binance bisa bilang membeli FTX.com gitu ya. Cukup besar sebenarnya, berita sebenarnya sangat besar gitu. Jadi CZ ini sekarang kalau menurut saya menjadi orang terpenting di market crypto gitu ya. Teman-teman bisa lihat tweet CZ juga, ini seperti melihat tweet Elon Musk sepertinya ya. Kenapa? Karena mungkin tweetnya dia ini akan sangat ada influence ya ke dalam market crypto. Misalnya dia bilang oke, FTT masih bagus dan lain-lain, itu mungkin harganya bisa naik lagi seperti itu ya. Tapi ya CZ ini penting. Dia juga ada membahas two big lessons. Never use a token you created as collateral ya. Kalau teman-teman bikin token, jangan jadiin itu sebagai collateral. Nomor 2, don't borrow if you run a crypto business. Jangan meminjam kalau pakai crypto business ya. Don't use capital efficiently. Have a large reserve. Jadi pakai reserve-nya besar gitu ya. Jadi ya kita bisa lihat kenapa, karena kayak saya lihat Binance ini salah satu exchange yang masih sustain
dan nomor 1 gitu. Jadi kita bisa lihat pemimpinnya kan CZ ya, si CEO dari Binance-nya. Jadi ya dia lihat market crypto ini sangat volatilitasnya sangat tinggi, istilahnya butuh cash sebanyak-banyaknya. Mungkin bisa naik tinggi, BNB naik, misalnya BNB naik pasti value Binance juga naik seperti itu. Namun kalau drop besar juga seperti itu. Ini yang dirasakan oleh FTT juga ya, FTT dan FTX, makanya mereka mengalami penurunan besar seperti itu. Kita bisa lihat Binance has never used BNB for collateral and we have never taken on debt. Gitu. Di sini yang menjadi perbedaan mungkin antara Binance dengan ya, beberapa exchange yang sempat ada isu juga. Nah, kita lihat dari sini ya, makanya ini kita lihat beberapa hal juga. Nah, ya kalau misalnya teman-teman mau cari exchange juga, saya ada komen masih Binance ya, karena ya tadi kita lihat CZ cukup ya dia sebagai CEO Binance ini cukup bertanggung jawab juga, cukup transparan juga gitu ya. Jadi ya kalau kita lihat exchange sekarang mungkin yang salah satu paling topnya adalah Binance. Secara keamanan kita bisa dari CZ punya tweet ya, harusnya aman juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau download silakan. Tapi ya kita perhatikan beberapa price action ke depan untuk market juga gitu ya. Kita bisa lihat dari sini dari Capo, ya dia membahas market situation. Di sini kita akan lihat secara grafiknya ya, dia membahas beberapa hal. Market situation, SPX at resistance after a corrective move up. Jadi ya ini equity ya, equity market Amerika. Jadi kalau kita lihat seperti ini di dalam resistance, possible dia mengalami penurunan. Dan kalau SPX mengalami penurunan, yang terjadi biasanya Bitcoin juga mengalami penurunan. Ya kalau Bitcoin mengalami penurunan, Ethereum juga mengalami penurunan. Ini korelasi aja sebenarnya gitu ya. Dan kita bisa lihat beberapa hal di sini. Dia juga bilang Bitcoin dan Ethereum breaking major support. Ini yang kita sempat bahas juga di Telegram. Kalau teman-teman lihat bahwa Bitcoin ini sudah break level supportnya. Ya udah break level supportnya. Apakah ada possible penurunan? Sebenarnya ada gitu ya. Karena kita membutuhkan demand yang strong, demand zone yang kuat istilahnya, yang bisa menahan selling pressure yang terjadi di dalam market saat ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah sekarang level 17.000 ini kuat menahan ya? Tapi saya rasa banyak orang yang mau membeli Bitcoin mungkin di area 16.000, 15.000 ataupun 14.000 seperti itu. Jadi ya skenario dia untuk ke bawah sebenarnya ada di area level itu. Makanya kita bilang mungkin potensi penurunannya masih ada. Ya ditambah dia bilang di XY at support and bullish trend intact. Jadi ya istilahnya di XY ini masih bisa naik, dan di XY naik artinya dolar menguat ya. Besok juga ada CPI inflasi, jadi teman-teman bisa perhatikan hal itu juga. Volatilitas di market memang sangat besar dalam beberapa hari terakhir ya. Kita lihat dari sini dalam 24 jam terakhir have been extremely difficult. Ini dari Kaleo gitu ya. Bukan hanya dia bilang I took a huge loss and an exchange I trusted for years is at the center of one of the largest bank runs we've witnessed in crypto. Jadi ya banyak orang yang terdampak juga di masalah crypto seperti ini dengan FTT exchange yang mungkin mereka nggak bisa withdraw funds-nya juga seperti itu. Jadi ya tetap harus hati-hati, dan ya intinya seperti itu. Ini hari yang cukup berat juga, hari yang cukup besar juga di dalam market crypto. Ya, kita lihat juga beberapa hal di sini. Binance will have more than 80% of the global crypto market share if FTX deal goes ahead. Nah, ini dari Bernstein. Jadi ini cukup besar sekali. Makanya kemarin kita sempat bahas potensi Binance ini seperti memonopoli market crypto. Kenapa? Karena ya dia udah punya market share-nya sangat besar sekali, apalagi di dalam exchange gitu ya. Walaupun masih ada beberapa exchange lain, kita lihat seperti Bybit, Coinbase, OKX dan lain-lainnya seperti itu. Nah, kita lihat juga. Nah, ini yang cukup menarik ya. Dari The DeFi Age dia membahas the worst events in crypto history ya. Yang paling berat 2022 ini cobaannya berat sekali gitu ya. Kenapa? 2014 Mt. Gox hack. Ini lebih ke arah Bitcoin. 2016 the DAO hack. Ya, ini lebih ke arah DeFi. Terra Luna collapse. Luna kita tahu ini di bulan Juni ya. Lalu 3AC collapse, ini hampir bersamaan. Terra Luna collapse membuat 3 Arrows Capital collapse, dan ini membuat market crypto panik. Makanya penurunan tajamnya itu terjadi. Kalau teman lihat di time frame daily, kita dari sini ya. Kapan ini ya? Ini kita close dulu. Nah, ini mungkin ya di saat-saat mereka collapse seperti ini, penurunan tajam ini dalam
2 minggu 11 hari turun 43%. Bitcoin dari level 31.000 ke 17.000. Ini karena Terra Luna, karena The Eros Capital, itu yang terjadi gitu ya. Lalu yang terakhir ini FTX sells to Binance ya. Jadi Binance mengakuisisi FTX. Ya, ini yang terjadi di dalam market crypto di tahun ini. Tahun depan bagaimana? Kalau kita lihat memang banyak orang yang bilang resesi di tahun 2023, tapi apakah akan lebih berat dari 2022 untuk market crypto saja? Agak susah sepertinya ya, karena ini udah cobanya cukup berat juga gitu. Nah, kita akan lihat untuk Bitcoin mungkin ya. Kita lihat Bitcoin saat ini secara analisa teknikal. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Saya akan refer ke satu chart yang lebih bersih ya, yang lebih gampang diperhatikan. Nah, ini aja. Kita bisa lihat beberapa hal di mana di sini kita sempat membahas 3 level untuk Bitcoin ya. 22.500, 20.700 sama 18.900. Dan kita bisa lihat untuk saat ini Bitcoin sudah drop down dari area supportnya seperti itu gitu ya. Bahkan sekarang di level 17.700. Kita nggak ada yang tahu bottomnya di mana. Kalau disuruh prediksi, saya rasa ya mungkin di kisaran level 14.000, 15.000-an di area ini. Ini mungkin bisa terjadi. Tapi di mana kita harus tahu bahwa untuk saat ini market ini dalam keadaan fearful gitu ya. Semua orang takut, semua orang juga bingung harus ngapain, bisa dibilang seperti itu. Tetap be greedy when others are fearful. Di saat semua orang ketakutan gitu ya, itu saatnya kita untuk mulai membeli juga untuk long term hold gitu. Kalau teman-teman lihat di channel Tele, kita sempat bilang juga ya, be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful gitu ya. Bisa mulai lihat level-level support di beberapa altcoin untuk long term hold gitu ya, kalau memang Bitcoin ini mulai drop down, karena banyak altcoin yang sudah mulai terdampak seperti itu. Nah, beberapa skenario yang bisa terjadi, mungkin ada sedikit kenaikan lagi di dalam market. Ini possible movement ya. Ini saya close dulu. Nah, tapi kita lihat dari sini dulu. Untuk mungkin kenaikan seperti ini, mungkin testing ke area 18.200-an, baru mengalami penurunan lagi. Ini masih skenario yang cukup make sense menurut saya seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah ada demand yang bisa membuat market ini kembali naik? Karena saat ini ya banyak orang yang terdampak juga gitu ya dengan price action market dalam 24 jam terakhir. Ya, kalau teman-teman lihat dalam 1 jam terakhir, volatilitasnya ini bisa kelihatan ya. Dimana market tiba-tiba pump ya. Ini yang pada saat kita buat video, tiba-tiba dia pump 4%, untuk Bitcoin naik 4%, testing ke area resistance-nya, persis di area resistance yang kita bahas nih, level 20.700, testing ke area ini, lalu drop down turun jauh sekali, drop down turun 17%. Ini hanya dalam hitungan jam saja. Ya, kenapa bisa naik seperti ini? Ini naik dikarenakan tweetnya CZ dan SBF ya, dimana mereka klarifikasi dan Binance mulai mengakuisisi FTX. Setelah itu market pump, ini seperti bull trap gitu ya, orang-orang wah ini kita bakal naik lagi, dan ternyata didam langsung mengalami penurunan yang tajam seperti itu. Ini yang terjadi di dalam market, dan memang volatilitasnya lagi tinggi seperti kita bilang. Untuk saat ini kalau kita lihat di time frame 1 jam, ini kelihatan sebenarnya kita konsolidasi di bottom area 17.600 ya, konsolidasi di area ini. Jadi memang possible untuk move up seperti ini ya ke 18.200. Dari sini saya akan lihat apakah Bitcoin akan slowly mengalami kenaikan atau penurunan besar ini masih terjadi ya. Lebih condong ke area mana? Lebih condong sebenarnya ke bawah gitu ya. Alasannya adalah karena demand orang, banyak retail maupun institusi mungkin ya mau membeli Bitcoin di harga yang lebih murah seperti itu. Nah, apakah level 17.000 ini sudah termasuk yang murah atau mereka masih menunggu di bid di bawah di area level ini gitu ya. Kita tahu nggak ada yang mustahil, karena kita lihat penurunan seperti ini turun 20% pun masih make sense, karena kemarin kita juga turun berapa persen nih di sini, 20% juga seperti itu. Jadi mungkin kita ada kenaikan relief rally sedikit, kita lihat hasil CPI besok bagaimana, baru mungkin ada penurunan lagi seperti itu. Jadi kira-kira itu, secara posisi masih wait and see dulu, nggak terlalu gegabah dalam mengambil keputusan juga. Ya, kita akan lihat keadaan market. Dan sekali lagi itu dulu, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.